Bayangkan, sebuah negara yang selama puluhan tahun dikenal tak terkalahkan, kini luluh lantak hanya dalam satu malam. Rudal Haibar Iran menghancurkan jantung Israel, Bandara Ben Gurion dan pangkalan militernya rata dengan tanah. Dunia terguncang, sekutu kebingungan, dan Palestina melihat secercah harapan baru. Inilah kisah paling mencekam dalam sejarah modern Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, terima kasih sudah setia mengikuti channel ini. Semoga kisah ini bukan hanya membuka mata kita tentang realita di Timur Tengah, tetapi juga semakin meneguhkan keyakinan kita bahwa kekuasaan Allah lebih besar dari segala kesombongan manusia. Kalau menurut kalian cerita ini penting untuk diketahui banyak orang, jangan lupa like videonya sebagai bentuk dukungan. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu Israel bisa bangkit lagi atau ini awal dari kehancuran mereka? Dan pastikan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita-cerita dahsyat berikutnya. Malam di kawasan Timur Tengah yang biasanya hening tiba-tiba berubah menjadi panggung dari salah satu peristiwa militer paling mengguncang dalam sejarah modern. Pada saat jarum jam mendekati tengah malam, radar-radar peringatan dini di berbagai wilayah mulai menangkap sinyal aneh. Pergerakan panas di udara terdeteksi, kilatan yang begitu cepat membelah cakrawala, dan seketika jelas bahwa apa yang meluncur itu bukan sekadar uji coba atau latihan. Iran, dengan seluruh keberanian politik dan militernya, telah melepaskan senjata pamungkas, rudal hipersonik Haibar. Gelombang pertama rudal itu meluncur dari lokasi peluncuran yang dirahasiakan, membelah udara dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Kecepatan hipersonik membuatnya sulit dideteksi oleh sistem pertahanan udara konvensional. Bahkan bagi sistem Iron Dome Israel yang selama ini diklaim sebagai salah satu pertahanan udara terbaik dunia. Langit malam di atas perbatasan Lebanon, Suriah, dan jalur timur tengah lainnya tiba-tiba dipenuhi dengan garis-garis cahaya merah menyala, seakan-akan bintang-bintang jatuh dalam jumlah besar sedang menyerbu bumi. Namun ini bukanlah fenomena alam, ini adalah pernyataan perang yang nyata. Bandara Internasional Ben Gurion menjadi target utama. Jantung transportasi sipil Israel itu selama puluhan tahun berdiri sebagai simbol keterhubungan global Tel Aviv dengan dunia luar. Dari sanalah ribuan penerbangan sipil berangkat dan tiba setiap minggu, menjadi titik vital bagi ekonomi, diplomasi, dan citra Israel sebagai negara yang aman untuk dunia barat. Namun pada malam itu, simbol tersebut ditakdirkan berubah menjadi neraka. Kamera pengawas, satelit mata-mata, dan bahkan ponsel penduduk sekitar merekam bagaimana kilatan api di langit melaju dengan kecepatan yang mustahil dihindari. Rudal Haibar yang pertama menghantam area landasan pacu utama dengan kekuatan destruktif yang luar biasa. Suara ledakan menggelegar begitu keras hingga terdengar puluhan kilometer jauhnya. Dalam hitungan detik, seluruh landasan retak, terbakar, dan tidak lagi dapat digunakan. Pesawat-pesawat komersial yang terparkir di apron terbakar, sebagian terhempas hingga terbalik, menimbulkan kobaran api yang semakin memperluas lingkaran kehancuran. Sistem pertahanan udara Israel berusaha merespons. Sirene meraung-raung, rudal pencegat ditembakkan dari berbagai titik, namun kecepatan Haibar jauh melampaui kemampuan mereka. Rudal-rudal pencegat itu jatuh tak berdaya, tidak mampu mengejar target yang melesat berkali-kali lipat kecepatan suara. Operator-operator pertahanan Israel hanya bisa menatap layar monitor yang dipenuhi titik-titik merah, satu demi satu menghujam jantung infrastruktur vital negeri mereka. Ledakan demi ledakan berikutnya menghantam terminal penumpang. Kaca-kaca raksasa yang selama ini menjadi ciri khas arsitektur modern Ben Gurion pecah berkeping-keping, menyulut kepanikan yang lebih besar. Api menjalar dengan cepat, menyelimuti bagasi, counter check-in, hingga ruang tunggu. Sementara itu, pesawat-pesawat yang sedang bersiap untuk terbang ikut dilumat gelombang ledakan. Sisa-sisa logam dan pecahan badan pesawat berserakan, terbakar, dan meledak kecil di sana-sini akibat sisa bahan bakar yang tersulut. Suasana malam itu berganti menjadi seperti siang akibat nyala api yang begitu besar. Asap hitam membubung tinggi, terlihat dari jarak puluhan kilometer, bahkan sampai ke garis pantai Tel Aviv. Sirene ambulans dan pemadam kebakaran meraung-raung, berusaha menembus puing dan kobaran api. Namun skala kehancuran terlalu masif untuk segera dikendalikan. Dalam waktu yang nyaris bersamaan, gelombang rudal kedua diarahkan ke bandara militer Israel. Targetnya jelas, menghancurkan jantung kekuatan udara Tel Aviv. Pangkalan itu selama ini menyimpan jet-jet tempur, helikopter serbu, serta gudang persenjataan yang dipersiapkan untuk operasi militer besar ke Gaza. Namun sebelum rencana itu bisa dijalankan, rudal Haibar telah menutup semua kemungkinan. Ledakan pertama menghantam hanggar penyimpanan. Suara dentuman begitu keras hingga mengguncang tanah, menyebabkan bangunan di sekitarnya runtuh.
Jet-jet tempur yang tersimpan di dalam hanggar berubah menjadi besi tua yang hangus terbakar. Ledakan berikutnya menghantam gudang amunisi. Saat itu, langit malah memerah, seakan ada matahari kedua yang muncul. Gelombang panas merambat keluar, menyapu barak tentara yang ada di dekatnya. Ratusan tentara Israel yang berada di dalam pangkalan tidak sempat menyelamatkan diri. Kebakaran semakin tak terkendali. Amunisi yang tersimpan di gudang meledak beruntun, menambah kepanikan. Komunikasi internal militer Israel terganggu, bahkan beberapa pusat kendali ikut hancur dihantam rudal. Dalam hitungan menit, bandara militer itu berubah menjadi ladang api, meninggalkan puing-puing dan tubuh-tubuh yang tidak lagi dapat dikenali. Di luar Israel, media internasional mulai menyiarkan kabar mengejutkan. Breaking news muncul di layar-layar televisi dunia, Bandara Ben Gurion diserang rudal Iran, bandara militer Israel hancur lebur. Gambar-gambar satelit memperlihatkan kobaran api raksasa di dua titik berbeda di jantung Israel. Dunia terperanjat, tak menyangka bahwa Israel yang selama ini disebut-sebut tak tertembus, bisa dilumpuhkan begitu cepat. Jumlah korban mulai dilaporkan. Di Ben Gurion, lebih dari 100 warga sipil dilaporkan tewas. Ratusan lainnya mengalami luka bakar, patah tulang, dan trauma mendalam. Bandara sipil itu, yang sebelumnya menjadi pintu gerbang internasional, kini tidak lebih dari reruntuhan membara. Di bandara militer, jumlah korban jauh lebih besar. Sekitar 345 tentara Israel dinyatakan tewas di tempat, sementara lebih dari 230 lainnya luka parah. Angka-angka itu belum final, karena proses evakuasi masih terus berlangsung di tengah api dan ledakan susulan. Serangan ini bukan hanya soal jumlah korban atau kerusakan fisik. Ini adalah serangan yang merobek simbol, menghancurkan reputasi, dan melumpuhkan rencana besar Israel. Selama berbulan-bulan, Israel menyiapkan operasi militer untuk menggempur Gaza dengan kekuatan penuh. Semua logistik, rencana pertempuran, dan koordinasi udara disiapkan dari dua bandara ini. Namun dengan hancurnya Ben Gurion dan pangkalan militer utama, rencana itu runtuh dalam sekejap. Langit malam yang biasanya menjadi simbol ketenangan berubah menjadi saksi kehancuran. Rudal Haibar telah menorehkan jejak api dan asap yang tak terlupakan. Narasi besar tentang keangkuhan dan kekuatan tak tertandingi Israel terkoyak malam itu. Dunia menyaksikan bahwa bahkan negara yang merasa kebal sekalipun bisa roboh di hadapan teknologi perang yang lebih unggul, dan di balik itu semua, ada pesan moral yang lebih besar, kesombongan akan selalu menemui batasnya. Bagi banyak pihak, terutama rakyat Palestina yang telah lama menderita di bawah pendudukan, berita ini ibarat hujan di tengah kemarau panjang. Di layar-layar televisi kecil, di jalan-jalan sempit Gaza, dan di masjid-masjid yang sederhana, orang-orang menyaksikan api di Tel Aviv sebagai tanda bahwa roda sejarah sedang berputar. Apa yang selama ini dianggap mustahil kini menjadi kenyataan. Israel, yang selalu merasa tak tergoyahkan, pada malam itu benar-benar terhuyung. Dengan berjalannya waktu, dampak serangan itu akan semakin jelas. Sistem transportasi Israel lumpuh, jalur suplai militer terputus, dan rasa percaya diri rakyatnya runtuh. Serangan itu bukan sekadar operasi militer, ia adalah babak baru dalam sejarah panjang konflik di Timur Tengah. Babak di mana rudal Haibar menandai perubahan keseimbangan kekuatan, dan di mana Israel mulai merasakan getirnya rapuhnya pertahanan mereka sendiri. Malam itu berakhir dengan kepanikan total. Api masih menyala di kedua bandara, korban masih terus dievakuasi, dan sirene masih meraung tanpa henti. Tetapi satu hal pasti, malam itu akan dikenang sebagai malam di mana Israel benar-benar merasakan bagaimana rasanya berada di bawah hantaman bencana militer terbesar dalam sejarahnya. Bandara Internasional Ben Gurion, jantung transportasi Israel dan simbol keterhubungan global Tel Aviv, malam itu berubah menjadi pemandangan yang tak terbayangkan. Dalam hitungan menit setelah rudal Haibar pertama menghantam landasan, tempat yang biasanya penuh dengan hiruk-pikuk wisatawan, diplomat, pebisnis, dan keluarga yang menanti kedatangan orang tercinta, berubah menjadi lautan api yang mengerikan. Gelombang ledakan pertama merobek landasan pacu, menyebabkan retakan selebar beberapa meter membelah aspal. Pesawat yang sedang bersiap lepas landas terguncang, roda pendaratnya patah, dan tubuh pesawat terhempas menghantam tanah. Ledakan susulan dari rudal berikutnya menyapu terminal utama. Atap kaca yang menjulang tinggi runtuh berdebam, kaca-kaca pecah menjadi hujan serpihan tajam yang menghujam orang-orang di bawahnya. Satu demi satu tiang penyangga roboh, menyebabkan bagian bangunan terminal ambruk menimpa penumpang yang panik berlari mencari jalan keluar. Di apron, barisan pesawat komersial yang sedang parkir terbakar. Bahan bakar jet berubah menjadi sumber ledakan sekunder yang lebih besar.
Bola api raksasa membumbung ke udara, menimbulkan guncangan seperti gempa. Api merambat cepat melalui jalur bahan bakar dan sistem kelistrikan, melumat seluruh kawasan bandara tanpa memberi ruang bagi siapapun untuk bertahan. Kobaran api begitu besar hingga mengubah malam gelap menjadi siang merah menyala. Asap hitam pekat membumbung tinggi, bercampur dengan bau bahan bakar terbakar, besi meleleh, dan tubuh manusia yang terpanggang. Suara tangisan, jeritan kesakitan, dan raungan sirene bercampur menjadi satu, menciptakan simfoni bencana yang menembus jantung siapapun yang mendengarnya. Ratusan orang terjebak di dalam terminal. Beberapa yang berada di dekat pintu keluar berusaha melarikan diri, namun runtuhan beton dan kaca menutup jalan. Pintu darurat tak lagi berfungsi, listrik padam total, dan sistem sprinkler gagal menahan api yang terlalu besar. Mereka yang berusaha menyelamatkan diri hanya bisa meraba dalam gelap, berlari di antara kobaran api dan asap yang menyesakkan. Sementara itu, di landasan, sebuah pesawat jumbo yang baru saja tiba terbakar hebat. Puluhan penumpang tidak sempat turun, terjebak di dalam kabin yang dipenuhi asap. Suhu di dalam pesawat meningkat drastis, jendela-jendela meledak, dan dalam beberapa menit seluruh badan pesawat runtuh terbakar. Kobaran api menelan semua yang ada di dalamnya. Di luar, tim pemadam kebakaran berjuang mati-matian menembus kobaran api. Namun jumlah kendaraan yang tersedia jauh dari cukup untuk menghadapi skala bencana sebesar ini. Mereka berusaha menyemprotkan busa pemadam ke arah pesawat dan terminal. Namun setiap kali satu titik api padam, ledakan baru terjadi di sisi lain. Gudang bagasi ikut terbakar, memicu ledakan kecil dari barang-barang mudah terbakar yang disimpan di dalamnya. Ambulans berdatangan, membawa korban luka ke rumah sakit terdekat. Banyak yang mengalami luka bakar parah, sebagian tubuh mereka hangus terbakar. Tangisan anak-anak terdengar di antara sirene, menambah suasana memilukan. Laporan awal menyebutkan sedikitnya 100 warga sipil tewas di tempat, sementara 100 lainnya mengalami luka serius. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah, mengingat banyak korban masih terjebak di reruntuhan. Media internasional segera menyiarkan gambar-gambar mengejutkan dari lokasi kejadian. Dari siaran televisi global, dunia menyaksikan bagaimana Ben Gurion, simbol modernitas Israel, kini hanyalah puing yang membara. Tayangan udara dari satelit memperlihatkan jalur landasan pacu yang hangus, terminal yang runtuh, dan barisan pesawat yang menjadi kerangka besi hangus. Di ruang redaksi berbagai kantor berita, headline besar bermunculan. Ben Gurion jadi lautan api, ratusan tewas. Rudal Haibar Iran melumpuhkan jantung Israel. Tragedi terbesar Bandara Tel Aviv, kekuatan besar tak berdaya. Peristiwa ini mengguncang dunia bukan hanya karena jumlah korban, tetapi juga karena simbolisme yang terkandung di dalamnya. Bandara Ben Gurion selama ini adalah simbol keterhubungan Israel dengan dunia barat, pintu masuk diplomat asing, dan jalur utama suplai logistik. Dengan hancurnya bandara ini, Israel bukan hanya kehilangan fasilitas transportasi, tetapi juga kehilangan wajahnya di mata dunia. Kepanikan meluas ke seluruh Tel Aviv. Ribuan orang berusaha mencari kerabat yang mungkin berada di bandara saat serangan. Rumah sakit kewalahan menerima gelombang korban luka, banyak di antaranya tidak dapat ditangani segera karena keterbatasan peralatan. Jalan raya menuju bandara dipenuhi mobil yang berusaha mengevakuasi korban secara mandiri. Sementara itu, pemerintah Israel terlihat kewalahan. Pusat Komando Darurat mengumumkan status krisis, namun koordinasi di lapangan kacau. Banyak pasukan keamanan sibuk menyelamatkan diri sendiri dan keluarga mereka, meninggalkan kekosongan komando di saat genting. Dunia melihat bagaimana negara yang selama ini dipandang memiliki militer terkuat di kawasan ternyata bisa terhuyung hanya dengan satu serangan terfokus. Bagi rakyat Palestina, kabar kehancuran Ben Gurion menyebar cepat melalui media sosial dan saluran televisi regional. Di kamp-kamp pengungsian, di kota-kota yang hancur akibat serangan Israel, orang-orang melihat gambar kobaran api di Bandara Tel Aviv dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa lega, ada rasa haru, dan ada pula doa yang terus dipanjatkan. Bagi mereka, peristiwa ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan besar sekalipun bisa dihancurkan, bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tak disangka. Malam itu, doa-doa rakyat Palestina bersatu dengan api yang membakar Ben Gurion. Mereka yang kehilangan keluarga, rumah, dan tanah air, kini menyaksikan bagaimana jantung negeri yang menindas mereka dihantam tanpa ampun. Dunia Islam melihatnya sebagai momentum langka, sebuah momen ketika sejarah mencatat bahwa kezaliman bisa dibalas dengan cara yang tak pernah diduga. Namun bagi Israel, malam itu adalah titik balik traumatis. Tidak ada lagi rasa aman di jantung negeri mereka. Tidak ada lagi keyakinan bahwa teknologi pertahanan canggih mampu melindungi mereka.
Malam itu meninggalkan luka dalam yang akan terus membekas, bukan hanya di tubuh para korban, tetapi juga di jiwa kolektif sebuah bangsa. Api di Ben Gurion terus menyala hingga menjelang fajar. Tim pemadam kebakaran bekerja tanpa henti, namun kobaran api yang melumat terminal dan pesawat tidak bisa segera dipadamkan. Asap hitam menutupi langit, menyelimuti Tel Aviv dengan bayangan duka. Pesawat-pesawat internasional yang sedang menuju Israel dialihkan ke negara lain, beberapa bahkan kembali ke bandara asal. Israel terputus dari dunia luar, terisolasi oleh kehancuran yang mereka sendiri tak mampu kendalikan. Ben Gurion, yang selama puluhan tahun menjadi simbol kebanggaan nasional, kini menjadi monumen kehancuran. Jeritan para korban, doa-doa terakhir yang terucap di tengah kobaran api, dan ketidakberdayaan aparat yang seharusnya melindungi mereka, semuanya terekam jelas dalam ingatan dunia. Tragedi ini tidak hanya menjadi peristiwa militer, tetapi juga tragedi kemanusiaan terbesar yang pernah dialami Israel dalam sejarah modernnya. Dan malam itu menutup catatan dengan satu kenyataan pahit, jantung sipil Israel telah dihancurkan, dan luka itu akan sulit disembuhkan. Jika kehancuran Bandara Ben Gurion telah mengejutkan dunia, maka apa yang terjadi hanya beberapa menit kemudian benar-benar mengguncang fondasi militer Israel. Target berikutnya rudal Haibar Iran bukan lagi fasilitas sipil, melainkan bandara militer utama Israel yang selama ini menjadi pusat kekuatan udara mereka. Lokasi itu dikenal sebagai salah satu titik paling dijaga ketat, tempat jet tempur F-35, helikopter serbu Apache, drone canggih, dan gudang amunisi berteknologi tinggi disimpan. Malam itu, seluruh fasilitas itu berubah menjadi ladang kematian. Gelombang rudal Haibar berikutnya meluncur dengan kecepatan hipersonik, menembus lapisan udara tanpa mampu dihentikan. Pertahanan udara Israel kembali lumpuh menghadapi kecepatan luar biasa rudal tersebut. Radar mendeteksi, sirene berbunyi, namun waktu tanggap terlalu singkat. Dalam hitungan detik, rudal pertama menghantam hanggar pesawat yang berisi puluhan jet tempur. Ledakan dahsyat terjadi, diikuti semburan api setinggi puluhan meter. Gelombang panas menyapu seluruh area sekitarnya, menghancurkan logam, membakar bahan bakar, dan meluluhlantakkan seluruh pesawat yang tersimpan di dalamnya. Dentuman kedua lebih mengerikan. Rudal Haibar menghantam gudang amunisi yang menyimpan misil udara ke udara, roket, dan peluru artileri. Ledakan yang dihasilkan tidak hanya sekali, melainkan beruntun. Satu ledakan memicu ledakan lain, menciptakan reaksi berantai yang berlangsung hampir 1 jam. Malam itu, langit di atas Tel Aviv dan sekitarnya memerah seperti disinari matahari buatan. Bola api raksasa membumbung tinggi, memancarkan cahaya yang terlihat hingga puluhan kilometer jauhnya. Gelombang ledakan meratakan barak-barak tentara di sekitar pangkalan. Ratusan prajurit yang sedang beristirahat atau bertugas di markas tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Banyak yang tewas seketika, sebagian terhantam reruntuhan bangunan, sebagian lagi terbakar hidup-hidup dalam kobaran api. Laporan darurat awal menyebutkan lebih dari 345 tentara Israel gugur di tempat, dengan sekitar 230 lainnya mengalami luka berat akibat luka bakar, serpihan logam, dan ledakan. Api yang muncul dari gudang amunisi menghasilkan gelombang panas yang sangat ekstrim, hingga logam baja di sekitarnya mulai meleleh. Kendaraan militer yang diparkir di lapangan terbuka, termasuk tank dan truk pengangkut amunisi, ikut terbakar dan meledak satu persatu. Situasi itu mengubah pangkalan militer menjadi medan perang yang mengerikan, tanpa ada lawan di hadapan mereka. Ironisnya, tentara Israel tidak sedang menghadapi pasukan musuh langsung, melainkan amukan dari gudang senjata mereka sendiri yang meledak. Kamera satelit dan drone pengintai dari negara-negara lain merekam semua ini. Citra yang beredar menunjukkan kobaran api yang begitu besar hingga tampak seperti kawah meteor menghantam bumi. Lingkaran kehancuran semakin melebar, menyapu tak hanya fasilitas udara, tetapi juga pusat komando komunikasi. Pusat kendali utama yang selama ini digunakan untuk memonitor Gaza dan negara-negara tetangga hancur lebur, menyebabkan lumpuhnya sistem komando strategis. Kepanikan meluas di kalangan militer. Operator radar kehilangan kendali, pusat komando kehilangan sinyal, dan pasukan lapangan tidak menerima instruksi. Apa yang seharusnya menjadi kekuatan militer paling terorganisir di Timur Tengah berubah menjadi kekacauan total. Prajurit yang masih hidup berlarian menyelamatkan diri, banyak yang meninggalkan posnya karena takut ikut terkubur dalam kobaran api. Suasana mencekam itu menjadi semakin parah ketika cadangan bahan bakar pesawat yang tersimpan di tangki bawah tanah ikut meledak. Ledakan ini menciptakan kawah besar di pangkalan, menambah skala kerusakan. Gelombang getaran bahkan terasa hingga beberapa kilometer jauhnya, membuat kaca-kaca bangunan di kota terdekat pecah dan menimbulkan kepanikan warga sipil.
Jumlah korban tewas semakin bertambah ketika upaya penyelamatan terhalang kobaran api dan ledakan susulan. Tim medis militer yang dikerahkan tidak mampu menembus pusat lokasi kejadian karena terlalu berbahaya. Banyak korban yang akhirnya dibiarkan tergeletak tanpa pertolongan, sementara asap pekat membuat pernapasan semakin sulit. Mereka yang berhasil dievakuasi dalam kondisi luka parah segera dilarikan ke rumah sakit militer, namun banyak yang tidak bertahan karena luka bakar yang terlalu luas. Dampak psikologis dari peristiwa ini lebih menghancurkan daripada kerusakan fisik. Israel selama ini membanggakan pangkalan militernya sebagai simbol kekuatan tak tergoyahkan, tempat di mana operasi besar dirancang untuk menggempur Gaza dan mengontrol kawasan. Namun dalam semalam, simbol itu lenyap. Rencana besar untuk melancarkan invasi ke Gaza hancur berantakan. Semua logistik, peralatan, dan sistem komando yang telah disiapkan musnah bersama hangusnya bandara militer itu. Media internasional segera menyiarkan breaking news bertubi-tubi. Tayangan satelit dan video amatir dari sekitar lokasi memperlihatkan kobaran api raksasa, ledakan beruntun, dan suara dentuman yang tak kunjung reda. Headline surat kabar esok pagi berbunyi. Bandara militer Israel meledak, ratusan tentara tewas. 345 prajurit ternyata tak berdaya melawan rudal Haibar. Kuasa besar Tel Aviv lumpuh di tangan satu serangan. Reaksi dunia internasional bercampur. Negara-negara barat, terutama sekutu utama Israel, terkejut melihat kelemahan mendasar dalam sistem pertahanan Tel Aviv. Pertanyaan muncul, bagaimana negara yang selama ini dipersenjatai dengan teknologi tercanggih dari Amerika Serikat bisa diluluhlantakkan hanya dalam satu malam? Bagaimana ratusan tentara terlatih bisa gugur tanpa sempat memberikan perlawanan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan diskusi panas di berbagai kanal berita internasional. Bagi negara-negara lain di kawasan, khususnya dunia Islam, serangan ini dilihat sebagai titik balik. Mereka melihat bagaimana keangkuhan militer Israel akhirnya dipatahkan. Dari Kairo hingga Ankara, dari Islamabad hingga Jakarta, narasi tentang kejatuhan simbol kekuatan Israel mulai bergema. Di Gaza, kabar ini menjadi pemicu semangat luar biasa. Rakyat yang selama ini hidup dalam bayang-bayang jet tempur Israel kini mendengar bahwa pangkalan tempat jet-jet itu bermarkas telah dihancurkan. Mereka menyambut berita ini dengan doa, melihatnya sebagai tanda bahwa perjuangan panjang mereka tidak sia-sia. Serangan ini dipandang sebagai momentum emas, kesempatan langka untuk melawan dengan keyakinan baru. Namun bagi Israel sendiri, malam itu adalah mimpi buruk yang tidak pernah mereka perhitungkan. Kehancuran bandara militer bukan hanya berarti hilangnya aset dan korban jiwa, melainkan juga simbol keruntuhan moral. Tentara yang tersisa mulai kehilangan kepercayaan pada sistem yang selama ini mereka anggap tak tertembus. Rakyat Israel yang menyaksikan dari rumah mereka di Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa kini sadar bahwa bahkan jantung pertahanan mereka pun bisa dihancurkan dalam sekejap. Api di pangkalan militer terus menyala hingga keesokan harinya. Ledakan susulan masih terdengar, menandakan masih banyak amunisi yang tersisa di dalam gudang. Upaya pemadaman terus dilakukan, namun kobaran api yang begitu besar membuatnya hampir mustahil dikendalikan. Sementara itu, evakuasi korban terpaksa dilakukan secara bertahap, dengan risiko tinggi bagi tim penyelamat. Pemandangan pasca serangan benar-benar mengerikan. Hanggar-hanggar rata dengan tanah, jet-jet tempur hanya tersisa rangka hangus, gudang amunisi hilang tak bersisa, dan barak tentara penuh dengan abu manusia. Bau mesiu, bahan bakar, dan daging terbakar bercampur, menyelimuti seluruh area pangkalan. Malam itu menutup satu kisah kelam dalam sejarah Israel. 345 tentara tewas, 230 lebih terluka, dan satu bandara militer yang seharusnya menjadi benteng utama berubah menjadi kuburan massal. Dunia menyaksikan bahwa kekuatan yang dibanggakan bisa hancur dalam sekejap, dan malam itu menjadi salah satu bencana militer terbesar dalam sejarah modern Israel. Serangan rudal Haibar Iran yang melumat habis bandara Ben Gurion dan menghancurkan pangkalan militer Israel telah membawa dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar kerugian material dan korban jiwa. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah kekuatan yang selama ini mengandalkan superioritas udara, teknologi intelijen mutakhir, serta dukungan sekutu global, kini terguncang pada titik paling rapuhnya. Rencana besar Israel untuk menggempur Gaza dan memperluas kendali di kawasan runtuh seketika, meninggalkan para pemimpin politik dan militer mereka dalam kondisi kehilangan arah. Bandara Ben Gurion selama ini bukan hanya sekadar pintu masuk internasional Israel, melainkan simbol keterhubungan negara itu dengan dunia. Dari sanalah para diplomat, pebisnis, serta turis mancanegara keluar masuk, memberi citra bahwa Israel adalah pusat modernitas dan stabilitas di kawasan. Hancurnya bandara tersebut berarti hancurnya wajah yang ingin ditunjukkan Israel kepada dunia. Lebih parah lagi, keterhubungan internasional terputus secara dramatis,
dengan puluhan penerbangan dibatalkan dan ribuan warga asing terjebak dalam kekacauan. Namun pukulan paling telak datang dari kehancuran bandara militer yang selama ini menjadi pusat operasi udara untuk serangan ke Gaza dan Suriah. Hilangnya ratusan tentara sekaligus serta rusaknya infrastruktur militer vital membuat kemampuan ofensif Israel lumpuh mendadak. Armada jet tempur yang tadinya dipersiapkan untuk melancarkan serangan besar-besaran kini terjebak tanpa koordinasi yang jelas, sebagian bahkan tidak dapat mengudara karena landasan yang hancur total. Dalam beberapa dekade terakhir, Israel kerap mengandalkan taktik kejutan udara untuk menundukkan lawan-lawannya. Strategi itu terbukti efektif di masa lalu, ketika pasukan pertahanan mereka mampu menumbangkan musuh sebelum sempat melakukan konsolidasi. Namun kali ini, sejarah berbalik arah. Justru Israel yang dipaksa menghadapi kejutan strategis dalam bentuk rudal HIMARS yang melesat dengan kecepatan hipersonik, melampaui sistem pertahanan Iron Dome dan David Sling yang mereka banggakan. Fakta bahwa dua infrastruktur vital bisa dihancurkan hanya dalam satu gelombang serangan membuat para analis militer di dunia terperangah. Rencana untuk mencaplok Gaza yang selama berminggu-minggu telah dipersiapkan dengan matang, kini hancur berantakan. Israel kehilangan momentum, kehilangan fasilitas utama, bahkan kehilangan moral di antara pasukannya. Tentara yang tadinya siap bergerak ke garis depan kini harus bergulat dengan kenyataan bahwa markas besar mereka rata dengan tanah. Para komandan yang tersisa menghadapi dilema besar, melanjutkan operasi dengan resiko kehancuran lebih besar, atau menarik diri dan mengakui kelemahan yang jarang sekali ditunjukkan kepada publik. Bagi Palestina, situasi ini menjadi momentum langka yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Selama puluhan tahun mereka menghadapi blokade, bombardir, dan dominasi teknologi militer Israel. Kini, di hadapan mata dunia, kekuatan yang mereka anggap mustahil ditundukkan itu tampak rapuh. Sementara dunia internasional masih diselimuti kebingungan, rakyat Palestina mulai melihat secercah harapan bahwa sejarah bisa berubah. Namun di balik itu semua, bayangan ketegangan yang lebih mencekam mulai terasa. Serangan Iran tidak hanya memukul Israel, tetapi juga memicu efek domino yang berpotensi mengguncang politik global. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya berada dalam posisi sulit. Membela Israel sepenuhnya berarti harus menghadapi konfrontasi langsung dengan Iran, sementara membiarkan Israel sendirian akan mengikis kredibilitas mereka di Timur Tengah. Pilihan apapun yang diambil membawa risiko besar terhadap stabilitas dunia. Dengan demikian, babak baru dalam konflik Timur Tengah telah dimulai. Serangan HIMARS bukan sekadar balasan militer, melainkan pesan keras bahwa dominasi sepihak tidak lagi bisa berjalan tanpa konsekuensi. Dan bagi Israel, runtuhnya rencana besar untuk menggempur Gaza menjadi simbol bahwa bahkan kekuatan militer paling ditakuti di kawasan pun bisa dipatahkan dalam sekejap. Serangan rudal HIMARS Iran terhadap Bandara Ben Gurion dan pangkalan militer Israel segera menjadi berita utama di seluruh dunia. Dalam hitungan menit setelah ledakan besar itu mengguncang Tel Aviv, media internasional menayangkan gambar-gambar yang mengerikan, kobaran api yang menjulang ke langit, asap hitam pekat menutupi cakrawala, serta ambulans yang berjuang menembus puing-puing untuk menyelamatkan korban. Dunia seolah tidak percaya bahwa infrastruktur paling vital milik Israel yang selama ini dijaga ketat dengan sistem pertahanan tercanggih bisa luluh lantak hanya dalam satu malam. Reaksi pertama datang dari sekutu utama Israel, Amerika Serikat. Washington segera mengadakan rapat darurat di Gedung Putih, dengan Presiden dan jajaran keamanan nasionalnya berusaha menyusun strategi. Namun, pertemuan itu berlangsung dalam suasana penuh kebingungan. Serangan yang dilancarkan Iran bukanlah operasi kecil, melainkan pukulan telak terhadap simbol sipil dan militer Israel sekaligus. Amerika dihadapkan pada dilema besar, apakah harus turun tangan langsung dengan resiko perang terbuka melawan Iran, atau cukup memberikan dukungan diplomatik dan bantuan persenjataan tambahan. Sementara itu, negara-negara Eropa juga terpecah. Inggris dan Jerman mendesak agar dunia internasional bersatu membela Israel, namun Prancis dan beberapa negara lain lebih memilih menahan diri, menyarankan jalur diplomasi untuk mencegah eskalasi yang lebih besar. Rusia dan Tiongkok mengambil posisi yang berbeda. Moskow menuding serangan itu sebagai konsekuensi dari agresi Israel yang tiada henti terhadap Palestina, sedangkan Beijing menyerukan agar semua pihak menahan diri, meskipun di balik layar mereka melihat kelemahan Israel sebagai peluang untuk menggeser pengaruh Barat di Timur Tengah. PBB pun segera mengadakan sidang darurat Dewan Keamanan. Namun, seperti yang sering terjadi, forum internasional itu berubah menjadi arena saling tuduh. Amerika menuding Iran sebagai biang kerok eskalasi, sementara Iran dengan tegas menyatakan bahwa serangan itu adalah balasan atas agresi Israel yang telah menewaskan ribuan warga sipil Palestina. Negara-negara anggota terbelah, resolusi damai sulit tercapai, dan dunia menyaksikan bagaimana institusi global itu kembali gagal menghadirkan solusi nyata. Di dunia Arab dan Muslim, reaksi jauh berbeda.
Dari Kairo hingga Jakarta, dari Ankara hingga Islamabad, jutaan orang turun ke jalan untuk merayakan apa yang mereka anggap sebagai momen bersejarah. Mereka melihat hancurnya Bandara Ben Gurion dan pangkalan militer Israel sebagai bukti bahwa kesombongan Zionis akhirnya dipatahkan. Dukungan moral dan doa mengalir deras untuk rakyat Palestina, yang selama puluhan tahun menderita di bawah blokade dan pendudukan. Media sosial dipenuhi dengan tagar-tagar kemenangan, menandai pergeseran narasi besar di mata dunia Islam. Namun bagi Israel, kondisi semakin mencekam. Ribuan warga sipil mulai meninggalkan Tel Aviv, berbondong-bondong mencari perlindungan ke wilayah utara atau bahkan mencoba keluar dari negara itu. Bandara internasional yang lumpuh total membuat evakuasi warga asing terhenti, menambah kepanikan. Ekonomi Israel pun mulai terguncang. Pasar saham mereka anjlok drastis, investor asing menarik modal, sementara sektor pariwisata lumpuh total. Dalam sekejap, Israel menghadapi krisis multidimensi, militer, politik, sosial, dan ekonomi. Serangan itu juga menciptakan gelombang ketakutan di seluruh kawasan. Negara-negara Teluk yang selama ini berusaha menjalin normalisasi dengan Israel kini berhitung ulang. Mereka menyadari bahwa kedekatan dengan Tel Aviv justru bisa menjadikan mereka sasaran berikutnya dari rudal Iran. Kesepakatan normalisasi yang pernah dipromosikan sebagai terobosan diplomatik ini goyah, beberapa bahkan dibatalkan secara sepihak. Timur Tengah kembali berada di ujung tanduk, dengan blok-blok kekuatan yang semakin jelas terpolarisasi. Di sisi lain, Palestina memanfaatkan momentum ini dengan cermat. Kelompok-kelompok perlawanan di Gaza menyadari bahwa inilah saat langka di mana Israel sedang dalam posisi paling rapuh. Serangan roket lokal kembali dilancarkan ke beberapa permukiman Israel, bukan dengan tujuan menghancurkan, melainkan untuk menunjukkan bahwa mereka masih eksis dan mampu melawan. Simbol perlawanan itu menggema di seluruh dunia, membuat opini publik semakin berpihak pada perjuangan Palestina. Media internasional pun memainkan peran besar. CNN, BBC, Al Jazeera, hingga Russia Today menyiarkan perkembangan situasi secara langsung. Setiap tayangan memperlihatkan bagaimana api masih menyala di reruntuhan bandara dan pangkalan militer Israel. Di saat yang sama, para analis militer di studio berita berspekulasi bahwa ini adalah salah satu kekalahan paling telak dalam sejarah Israel modern. Bahkan ada yang berani menyebut bahwa reputasi militer Israel sebagai kekuatan tak terkalahkan kini tinggal mitos belaka. Efek domino politik pun mulai terasa. Pemerintah Israel mendapat tekanan dari dalam negeri, dengan masyarakat menuntut jawaban mengapa sistem pertahanan yang selama ini dibangga-banggakan gagal total. Para pejabat tinggi militer saling menyalahkan, sementara elit politik saling tuding atas kegagalan intelijen. Kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot tajam, menciptakan krisis legitimasi yang bisa mengguncang stabilitas internal. Di tingkat global, ketegangan semakin meninggi. Armada Laut Amerika Serikat bergerak mendekati Teluk Persia, sementara Iran meningkatkan status kewaspadaannya. Pasar minyak dunia terguncang hebat, harga energi melambung tinggi, dan ekonomi global terancam stagflasi. Semua indikator menunjukkan bahwa dunia berada di ambang krisis internasional baru yang bisa lebih besar daripada konflik sebelumnya. Dengan demikian, babak kelima dari drama besar ini bukan sekadar tentang Israel yang kehilangan dua bandara pentingnya, tetapi tentang bagaimana serangan itu mengguncang fondasi tatanan dunia. Sekutu Israel kebingungan, musuh-musuhnya melihat peluang, sementara dunia internasional terjebak dalam ketakutan akan perang yang lebih besar. Dan di tengah semua itu, rakyat Palestina untuk pertama kalinya dalam sejarah modern menyaksikan titik balik yang memberi mereka harapan bahwa penderitaan panjang mereka bisa berakhir. Hancurnya Bandara Ben Gurion dan pangkalan militer utama Israel menjadi pemicu gelombang gejolak yang terus membesar. Apa yang awalnya terlihat sebagai serangan balasan Iran kini berkembang menjadi krisis eksistensial bagi Israel, sekaligus membuka babak baru dalam konflik Timur Tengah yang tak pernah sepi dari pertumpahan darah. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah negara yang selama puluhan tahun dikenal sebagai kekuatan militer tak terkalahkan, kini tampak rapuh, terpojok, dan berada di bawah ancaman kehancuran yang nyata. Israel kehilangan lebih dari sekadar fasilitas vital. Mereka kehilangan aura ketakutan yang selama ini melingkupi kawasan. Selama bertahun-tahun, bandara militer dan sistem pertahanan mereka digambarkan sebagai lapisan baja yang tak bisa ditembus. Namun dalam satu malam, semua narasi itu runtuh. Rakyat Israel sendiri mulai meragukan kemampuan pemerintah dan militernya. Demonstrasi kecil bermunculan di berbagai kota, warga menuntut perlindungan dan jawaban atas kegagalan intelijen serta pertahanan. Ketidakpercayaan ini, yang tumbuh cepat, berpotensi menggerogoti fondasi politik dalam negeri Israel. Di Tel Aviv, suasana berubah mencekam. Kota yang biasanya penuh aktivitas kini diliputi kecemasan.
Sirene peringatan berbunyi berulang kali, menandai potensi serangan lanjutan. Ribuan keluarga memutuskan meninggalkan rumah mereka, mencari perlindungan di wilayah utara atau di dalam bunker-bunker yang kapasitasnya terbatas. Jalanan macet, toko-toko tutup, dan ekonomi perkotaan lumpuh dalam hitungan jam. Psikologi publik terguncang parah, memperlihatkan bahwa ketakutan kolektif bisa sama berbahayanya dengan rudal yang menghantam. Situasi militer semakin tidak terkendali. Hilangnya ratusan prajurit dan perwira dalam serangan rudal Khaibar membuat rantai komando terguncang. Unit-unit tempur kehilangan koordinasi, sebagian besar operasi udara ditunda, dan persiapan serangan ke Gaza ditinggalkan sama sekali. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa pangkalan cadangan mulai mengalami kekurangan personel karena tentara dipanggil untuk mengamankan wilayah dalam negeri yang dianggap rawan. Israel yang selama ini bangga dengan disiplin militer kini menghadapi krisis internal. Moral pasukan anjlok, perintah tidak tersampaikan dengan jelas, dan kepercayaan antar satuan mulai pudar. Dari luar negeri, tekanan semakin menumpuk. Amerika Serikat mendesak Israel agar menahan diri, khawatir bahwa eskalasi berlebihan akan menyeret kawasan ke dalam perang besar yang tak terkendali. Namun di sisi lain, Washington juga harus menjaga citra sebagai sekutu yang setia. Dilema ini membuat komunikasi antara Tel Aviv dan Washington semakin tegang. Uni Eropa, meskipun sebagian negara mendukung Israel, mulai menunjukkan keengganan untuk terlibat lebih jauh karena ketakutan akan krisis energi dan migrasi besar-besaran yang bisa melanda benua itu. Iran di sisi lain justru semakin percaya diri. Serangan Khaibar dianggap sukses besar, menandai era baru di mana dominasi militer Israel tidak lagi absolut. Teheran menyampaikan pesan keras bahwa setiap agresi akan dibalas dengan serangan yang lebih menghancurkan. Negara-negara sekutu Iran di kawasan, termasuk kelompok perlawanan di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman, mulai meningkatkan kesiapan mereka. Ancaman, perang banyak front yang selama ini menjadi mimpi buruk Israel tampak semakin nyata. Di dunia Arab dan Muslim, euforia berlanjut. Demonstrasi dukungan untuk Palestina bertambah besar, dengan massa yang menuntut pemerintah mereka lebih berani memutus hubungan dengan Israel dan menolak normalisasi. Gelombang solidaritas ini bukan hanya simbolik, tetapi juga memiliki dampak politik langsung. Beberapa rezim di Timur Tengah yang sebelumnya menjaga jarak dari isu Palestina kini terdesak untuk mengambil sikap yang lebih tegas. Isolasi diplomatik Israel semakin kentara, membuat posisi mereka di kancah internasional semakin terpojok. Pasar global pun ikut terguncang. Harga minyak melambung tinggi akibat kekhawatiran akan perang lebih besar di Teluk. Jalur perdagangan utama, termasuk terusan Suez, menghadapi resiko terganggunya distribusi. Negara-negara besar di Asia, Eropa, hingga Afrika mulai merasakan efek domino dalam bentuk inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Semua ini memperlihatkan bahwa serangan rudal Khaibar bukan hanya masalah regional, tetapi juga pukulan yang mengguncang stabilitas dunia. Israel kini berada dalam posisi sulit. Opsi untuk membalas serangan Iran secara langsung membawa resiko kehancuran lebih besar, karena Teheran sudah menunjukkan kemampuan rudalnya yang mematikan. Namun, jika Israel tidak merespon, mereka akan tampak lemah di mata sekutunya dan musuh-musuhnya. Dilema ini menjerat para pemimpin mereka, yang kini terperangkap antara tekanan internal, ancaman eksternal, dan tuntutan global. Di tengah semua itu, Palestina merasakan angin perubahan. Meski masih berada dalam kondisi sulit dengan blokade dan penderitaan, rakyat mereka mulai melihat peluang yang selama ini tampak mustahil, rapuhnya dominasi Israel. Semangat perlawanan kembali berkobar, dengan keyakinan bahwa momen ini bisa menjadi titik balik dalam perjuangan panjang mereka. Malam-malam di Israel kini diliputi ketegangan yang tak pernah terasa sebelumnya. Langit yang biasanya dilalui pesawat-pesawat tempur kini sunyi, digantikan suara sirene dan dentuman ledakan kecil dari pertempuran di perbatasan. Bayangan kehancuran seolah menggantung di atas negeri itu, menandai bahwa sejarah sedang menulis babak baru yang jauh lebih mencekam. Dunia menahan napas, menunggu langkah berikutnya, sadar bahwa setiap keputusan bisa memicu perang besar yang akan mengubah wajah Timur Tengah, bahkan mungkin dunia. Serangan Khaibar telah membuka jalan menuju ketidakpastian yang menakutkan. Israel bukan lagi simbol kekuatan tak terkalahkan, melainkan negara yang berdiri di tepi jurang. Dan dari jurang itu, dunia bisa menyaksikan salah satu drama geopolitik terbesar abad ini. Apakah Israel mampu bertahan, ataukah mereka akan terjerumus ke dalam bayang-bayang kehancuran yang semakin dekat? Langit timur tengah malam itu masih menyisakan asap pekat, jejak dari rudal-rudal Khaibar yang melumat jantung Israel. Api yang berkobar di Bandara Ben Gurion dan pangkalan militer utama belum sepenuhnya padam, namun dampaknya sudah menjalar ke seluruh dunia. Di balik reruntuhan, bukan hanya nyawa yang melayang,
tetapi juga runtuhnya mitos kekuatan tak terkalahkan yang selama puluhan tahun dijaga dengan propaganda dan senjata. Dunia kini terbelah antara yang ketakutan dan yang bersorak. Bagi sekutu Israel, ini adalah alarm keras bahwa dominasi Barat di Timur Tengah mulai goyah. Bagi musuh-musuhnya, inilah tanda bahwa kesombongan bisa dihancurkan, bahwa setiap tirani pada akhirnya akan menemui kehancurannya. Namun di balik semua euforia dan kepanikan itu, satu kenyataan tak bisa dihindari. Bayang-bayang perang yang lebih besar kini menggantung di atas dunia. Setiap keputusan, setiap langkah, bisa menjadi percikan yang menyalakan api konflik global. Israel berdiri di tepi jurang, sementara Palestina untuk pertama kalinya melihat cahaya di ujung terowongan panjang penderitaan mereka. Tetapi sejarah belum berhenti menulis. Serangan rudal Khaibar hanyalah awal dari gelombang besar yang belum menampakkan akhir. Dunia menahan napas, menunggu bab berikutnya. Sebuah bab yang mungkin akan menentukan wajah peradaban manusia. Ya Allah, Rob langit dan bumi, Engkau maha adil atas segala keputusan. Lindungilah saudara-saudara kami yang terzalimi, kuatkan hati mereka yang sabar, dan turunkan pertolongan-Mu bagi umat yang berjuang di jalan-Mu. Jangan biarkan mereka sendirian, ya Rob. Tunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran selalu lebih tinggi dari kebatilan, dan bahwa cahaya-Mu tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh tangan-tangan zalim. Amin ya Robbal Alamin. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan untuk kita semua bahwa kesombongan manusia tak pernah menang melawan keadilan Allah. Jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas, dimanapun mereka berada. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, langit tak pernah diam saat kezaliman merajalela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.